Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, baiklah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama kita untuk mapel PJOK di kelas 12. Ya, baiklah, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, di pertemuan pertama kita Jawa akan membahas tentang bab 1, yaitu permainan bola besar. Nah, permainan bola besar ini ada 3. Yang pertama sepak bola, yang kedua bola voli, dan yang ketiga bola basket. Oke, di pertemuan pertama gue akan menjelaskan tentang sepak bola, yaitu yang berjudul menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Nah, jadi dalam permainan sepak bola itu ada yang namanya taktik dan strategi dalam menerapkan permainan sepak bola. Oke, baik, ya, sesuai judul taktik dan strategi. Jadi dalam permainan sepak bola ini yang menerapkan taktik dan strategi itu biasanya pelatih. Jadi pelatih itu mengatur bagaimana taktik dan strategi dalam tim bertanding. Oke, jadi taktik dan strategi itu berbeda. Oke, Bapak jelaskan perbedaannya. Oke, yang pertama yaitu pengertian strategi. Strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan. Seperti persiapan situasi dan kondisi, tempat, peralatan, ya, termasuk juga makanan, sistem, ya, pola, atau tipe bertahan dan menyerang, baik bersifat individu, grup, maupun tim. Nah, itu pengertian strategi. Nah, strategi itu ya bisa berubah. Jadi strategi itu biasa kalau dalam permainan itu penempatan pemain, ya, menggunakan strategi apa posisinya, ya, seperti 4-3-3, 4-4-2, atau 3-4-3. Nah, seperti itu posisi dalam strategi pelatih terapkan. Oke, jadi strategi itu bisa berubah ya sebelum atau saat pertandingan. Kalau sebelum itu tadi strategi penempatan posisi. Nah, kalau strategi dalam saat bertanding itu biasa berubah ya bagaimana tim lawan itu bermain. Jadi strateginya itu bisa berubah-ubah. Oke, jadi tergantung tim lawan juga bagaimana menerapkan strategi. Jadi kita bisa ubah strategi itu. Kalau tim lawan menggunakan strategi bertahan, kita bisa berubah menggunakan strategi menyerang, ya, maupun sebaliknya. Oke, itu pengertian strategi. Baik, kita lanjut. Pengertian taktik. Taktik adalah suatu siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif, ya, guna mencari kemenangan. Atau dengan kata lain, taktik adalah siasat yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Nah, berbeda dengan strategi, kalau taktik ini sudah diterapkan dalam latihan. Bagaimana pelatih itu menerapkan taktik, ya. Misalkan ya pelatih itu biasanya berbeda-beda menerapkan taktiknya. Ada yang pelatih itu suka bermain ya 1-2 sentuhan atau passing pendek. Nah, contohnya kalau tim besar itu Barcelona. Nah, itu taktik pelatihnya suka bermain dengan passing pendek, pendek, ya. Atau istilahnya itu kalau di Barcelona itu tiki taka. Ada juga pelatih yang suka bermain dengan bola-bola umpan long atau umpan panjang, ya, umpan direct. Jadi pelatih itu menerapkan taktik umpan long dari back atau gelandang langsung long ke striker maupun sayap, ya, umpan lambung atau umpan jauh. Itu pengertian taktik. Oke, permainan sepak bola termasuk permainan yang bersifat invasi karena penyerangan dan pertahanan harus senantiasa dilakukan.
secara berkesinambungan. Nah, jadi bermain sepak bola itu dalam pola penyerangan, pertahanan itu harus bisa dilakukan dan harus bisa dikuasai ya. Jadi biasanya pelatih itu sudah melatih dalam sesi latihan itu bagaimana kalau pola pertahanan itu seperti apa posisinya, kemudian bagaimana kalau menyerang ya. Itu tergantung taktik pelatih. Ada juga taktik pelatih yang menerapkan ya serangan-serangan balik, ya kuat di bertahan kemudian memanfaatkan kelemahan lawan untuk melakukan serangan balik. Itu taktik ya, dari pelatih yang sudah diajarkan dalam sesi latihan. Oke, baik, selanjutnya merupakan menganalisis bagaimana pola penyerangan dan pola pertahanan. Oke, yang pertama A, analisis taktik dan strategi penyerangan dalam permainan sepak bola. Oke, taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh bisa perorangan atau individu, ya, kelompok atau tim ya terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan lawan. Ya, tujuannya itu memenangkan pertandingan secara sportif. Nah, jadi dalam strategi atau taktik penyerangan itu ya diterapkan gimana kita harus bisa mematahkan pertahanan lawan, bagaimana kita bisa menerobos pertahanan lawan, dan tujuannya itu mencetak gol. Ya, bagaimanapun caranya, bisa dengan passing-passing pendek atau bisa dengan umpan-umpan crossing atau long ball. Yang penting tujuannya itu bisa menerobos ke pertahanan lawan dan striker bisa mencetak gol. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll... Oke, tadi pola penyerangan. Kita lanjut ke yang B, analisis taktik dan strategi pertahanan dalam permainan sepak bola. Nah, taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik perorangan ya, atau individu, grup maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan dari lawan atau bisa merebut bola dari lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kemasukan gol dalam pertandingan. Nah, taktik pertahanan dalam permainan sepak bola meliputi mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Oke, jadi ya, dalam permainan sepak bola itu ada yang namanya back. Ya, back itu fungsinya untuk bertahan. Tapi di era modern sekarang ini untuk bertahan itu tidak hanya backnya saja. Ya, biasanya itu dari sayap atau bahkan striker, gelandang itu juga ikut bertahan ya. Itu tergantung taktik atau strategi pelatih menerapkannya. Bagaimana posisi bertahannya itu seperti apa. Karena strategi itu bisa berubah-ubah. Kalau kita dalam tim sedang diserang, jadi biasanya menumpuk pemain di depan kotak penalti itu, dari gelandang, back itu menumpuk pemain ya posisinya di depan kotak penalti agar tidak kemasukan. Jadi menutup semua ruang pertahanan ya agar tidak mudah kemasukan gol. Seperti itu.
Oke, baik, kesimpulannya dalam bermain sepak bola itu ada yang namanya strategi menyerang dan bertahan, dan itu selalu senantiasa dilakukan dalam permainan. Bagaimana transisi kita dalam menyerang, posisi atau strateginya seperti apa, kemudian transisi ke bertahannya setelah menyerang, mungkin kerebutan bola dari lawan, langsung posisi bertahan, bagaimana kita bisa melakukan pertahanan dengan kuat. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak tutup, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap semangat.